Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan tentang perkalian dan pemfaktoran aljabar. Jadi yang akan Ibu jelaskan adalah perkalian yang bersifat distributif. Jadi contohnya A dikali X plus Y itu yang kemarin Ibu katakan dengan rumus air mancur. Jadi ini dikalinya seperti ini. Jadi A itu dikalikan dengan dua bilangan yang ada atau dua variabel yang ada di dalam tanda kurung. A dikali X itu tinggal digabung AX. Kemudian A dikali Y, karena ini tandanya plus ya, jadinya ditambah AY. Kemudian kalau dia A ditambah B, A ditambah B seperti ini. Jadi di dalam kurung itu ada dua bilangan. Jadi sama caranya. Yang pertama A-nya dulu. A kamu kalikan dengan dua-duanya. Kemudian yang B-nya juga dikalikan dengan dua-duanya. Untuk tandanya itu bisa mengikuti. A kali A karena sama-sama positif berarti dia A kuadrat. Kemudian A dikali B, AB kan karena dia positif. Jadi tandanya AB. Kemudian B dikali A, dia positif juga, jadinya BA. BA bisa kita tulis AB juga, sama aja. Kemudian B kali B itu B kuadrat, tandanya positif. Kemudian yang sejenis itu bisa digabung atau ditambahkan. Karena A kuadrat itu sendirian, jadi kita tuliskan A kuadrat sendiri. Kemudian AB ditambah AB kan sama, mereka sejenis, jadi bisa ditambahkan. AB tambah AB itu 2AB. Kemudian ditambah B kuadrat. Oke, untuk yang pengurangan, kalau pengurangan nanti tandanya sama ya. Jadi kalau di sini kurang, berarti nanti di sininya kurang, di sininya juga kurang, dan di sininya kurang. Atau kita coba aja ya. Jadi A dikurang B, A dikurang B itu pakai rumus air mancur. A seperti ini. Nah, A dikali A itu A kuadrat, kemudian A dikali, ini kan negatif B, berarti positif kali negatif hasilnya negatif AB, kemudian negatif B dikali A, negatif lagi AB, kemudian negatif B dikali negatif B, negatif kali negatif hasilnya positif, positif B kuadrat. Jadi yang sejenis itu yang min AB sama min AB, jadi hasilnya adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kalau tandanya tidak sama, A dikurang B, yang satunya A ditambah B. Nah, caranya sama ya. Ini seperti ini, yang ini sini. A dikali A kuadrat ditambah ditambah AB. Kemudian yang ini min B dikali A, jadinya min AB, kemudian min B kuadrat. Dari negatif dikali positif hasilnya adalah negatif B kuadrat. Kemudian ini kan sama ya, jadi dua bilangan yang sama, yang satu negatif yang satu positif, berarti mereka saling mengurang, berarti habis. Jadi yang tersisa hanyalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, yang ini insya Allah sudah paham karena sudah Ibu jelaskan kemarin. Yang akan Ibu jelaskan lagi adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pemfaktoran. Jadi kalau perkalian itu kita berangkatnya dari sisi kiri, itu mendapatkan hasil yang kanan. Kalau pemfaktoran itu kita dari kanan, itu gimana caranya mendapatkan sisi yang kiri. Jadi Ibu tuliskan AX ditambah AY. Nah, karena dua-duanya itu sama-sama dikali A, X itu dikali A, Y itu dikali A, berarti bisa kita keluarkan A X ditambah Y. X tambah Y-nya dari mana? Jadi AX dibagi A itu kan tinggal X-nya saja. Jadi di sini ditulis X-nya saja. Kemudian AY dibagi A itu hanya Y-nya saja. Jadi di sini kita tuliskan Y. Paham ya? Jadi contoh lagi, kalau misal ABC ditambah BCD. Nah, coba ini yang sama apa? Yang sama dari keduanya adalah ada B-nya. Ya kan? Berarti kita tuliskan B. Kemudian ada apa lagi? Ada C-nya. C-nya juga sama. Sama-sama ada B dan sama-sama ada C. Berarti kita tuliskan
B dan C. B dan C-nya sudah kita tulis, berarti yang di dalam kurung tinggal apa? Oh, yang ini B sama C-nya sudah ditulis, berarti tinggal A-nya. Yang di sini apa? Ditambah D. Seperti itu ya cara memfaktorkan ya. Sama juga kalau dia bilangan. Bilangan biasa, contohnya 4XY ditambah 6X kuadrat. Nah, kayak gini. Kalau seperti ini, kalau kalian bingung bisa difaktorkan dulu. 4 itu kan 2 kali 2. Biar nggak bingung X sama kalinya ya. Jadi biasanya ibu tuliskan X itu seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Berarti gini, 4XY ditambah 6X kuadrat gini ya. Ini ibu ganti soalnya. Jadi 4 itu kan 2 kali 2 dikali X dikali Y. Paham ya? 4 itu 2 kali 2. Terus dikali X dikali Y, 4XY. Ditambah 6 itu 2 kali 3. Dikali X dikali X. X-nya ada 2 karena X kuadrat. Oke, sekarang kita ambil yang sama. Yang sama itu ada 2 di sini, ada 2 di sini. Ada 2, kemudian yang satu 2, yang satu 3, berarti nggak sama ya. Berarti nanti kita tuliskan 2-nya. Kemudian ada X di sini juga ada X. Sudah habis kan? Jadi batasnya sampai tanda plus ini yang sama. 2 dan X. Jadi yang kita tulis adalah 2X. Oke. Kemudian yang tersisa di sini tinggal apa? 2 dan Y. Berarti buka kurung 2Y. Kemudian tandanya tambah, berarti kita tulis tambah. 2X-nya sudah ditulis yang sebelah kanan, berarti tinggal 3X. Paham ya? Ibu kasih satu contoh lagi terakhir. Pakai pen hitam. 4X Y kuadrat ditambah 8X kuadrat Y Z. Oke, ini sudah sampai ada 3 huruf ya. Ini sama dengan ya, keliru tulis. Oke, yang di sini yang diambil yang mana? Kalau kalian masih bingung bisa ditulis perkaliannya seperti ini. Kalau sudah tidak bingung bisa langsung 4 dan 8 itu caranya itu pakai FPB ya. FPB-nya 4 dan 8 berapa? Mereka kan sama-sama bisa dibagi 4. Berarti ibu tuliskan 4-nya. Kemudian X dan X kuadrat itu FPB-nya berapa? Atau bisa sama-sama dibagi X. Kemudian Y kuadrat dan Y itu sama-sama bisa dibagi Y. Sudah habis kan? Berarti yang dikeluarkan adalah 4XY. 4-nya sudah ditulis, X-nya sudah ditulis, Y-nya sudah ditulis 1. Di sini kan pangkatnya 2, berarti sisanya Y yang pangkatnya 1. Kemudian tandanya tambah. Kemudian yang di sini kan 8, sudah ditulis 4. 8 itu 4 kali berapa? 8 itu kan 4 kali 2. Berarti sisanya 2-nya. Kemudian X, yang di sini kan X kuadrat, sudah ditulis X-nya. X-nya kan pangkat 2, sudah ditulis pangkat 1, berarti tinggal X-nya 1 lagi. Kemudian Y-nya sudah ditulis, berarti tidak usah ditulis. Yang sisanya adalah Z. Paham ya? Jadi yang diambil adalah 4X, Y-nya pangkat 1. Jadi sisanya, karena di sini Y-nya ada 2, berarti di sini sisanya Y-nya 1. 4-nya, 8-nya juga gitu. 8 itu kan 4 kali 2. Nah, di sini sudah ada 4, berarti di sini tinggal 2-nya. X, di sini ada X kuadrat, sudah ditulis X-nya saja, berarti tinggal X. Y-nya sudah ditulis, berarti tidak usah ditulis lagi. Kemudian Z-nya ditulis di belakang. Paham ya? Selanjutnya, kalau dia bentuknya itu X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Oke, selanjutnya kalau bentuknya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat itu bisa kita pisahkan 2XY-nya. Jadi kan 2XY itu kan ini awalnya X kuadrat ya. 2XY itu kan XY ditambah XY ditambah Y kuadrat. Nah, seperti ini kan. Kemudian 22.
Jadi yang ini sama yang ini kita kelompokkan dua-dua. Jadi kelompoknya adalah yang x kuadrat ditambah xy itu sama-sama ada x-nya. Jadi kita keluarkan x-nya atau kita faktorkan x-nya. Berarti sisanya tinggal ini kan x kuadrat. Jadi di sini tinggal x. Kemudian xy sudah dikeluarkan x-nya, berarti tinggal y. Nah, selanjutnya yang ini, yang kelompok yang kedua, itu sama-sama ada y-nya. Jadi kita keluarkan y-nya. Sisanya adalah yang di sini tinggal x saja kan, xy sudah diambil y-nya berarti tinggal x. Y kuadrat sudah diambil y-nya berarti tinggal y. Nah, kemudian sekarang dia tetap ada dua kelompok kan. Ini x dikalikan sesuatu, x dikalikan yang di dalam kurung ini, dan y dikalikan yang di dalam kurung ini. Ya, jadi misal yang di dalam kurung itu kita misalkan sebagai kotak. Yang ini juga kotak. X dikali kotak ditambah y dikali kotak. Berarti kan dua-duanya sama-sama dikalikan kotak. Jadi kita keluarkan kotaknya. Kotak itu tadi apa? X ditambah y. X dikali kotak, kita keluarkan kotaknya, berarti sisanya tinggal x. Y dikali kotak, kotaknya sudah keluar, berarti sisanya tinggal y. Jadi kalau bentuknya x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat, itu faktornya adalah x ditambah y dan x ditambah y. X tambah y plus x tambah y dikali x tambah y. Selanjutnya ya, kalau ibu punya soal seperti ini, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6, itu faktornya gimana? Nah, jadi yang sama kan cuman x sama x saja, 6-nya kan nggak ada. Jadi kita cari temennya 6 biar sama-sama ada 6-nya. Ini kan min x itu kan koefisiennya negatif 1 kan ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Negatif 1 itu kita munculkan ada angka 6-nya. Min 6x. Kita ubah jadi min 6x supaya tetap jadi negatif 1. Jadi yang min 6 ini kita tambahkan dengan 5. Min 6. Paham ya? Jadi min 1 itu kan min 6 ditambah 5. Min 6-nya dari mana? Jadi min 6 itu biar sama, biar menemani yang min 6 yang ini. Nah, terus mereka kan masih kita tuliskan ulang x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6x dikurangi 6. Kita tulis, kita kelompokkan yang ada 6-nya dengan ada 6-nya, yang 5 dengan yang 5. Nah, kalau sudah satu kelompok seperti ini, kita faktorkan seperti tadi, x kuadrat dan 5x itu yang sama adalah x-nya. Jadi x ditambah 5 yang di dalam kurung. X kuadrat diambil x-nya jadi tinggal x, 5x diambil x-nya jadi tinggal 5. Kemudian dikurang. Oke, sepertinya ibu keliru, maaf ya. Jadi bukan min 1 itu bukan min 6 ditambah 5. Bukan yang ini ya, ibu tuliskan di sini. X kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, kita cari faktornya 6 bilangan ya. Ini kan min 6, faktornya min 6 yang kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya yang ini. Ini kan min 1 ya. Jadi bilangan berapa dikali berapa, yang kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 1. 6 itu kan 2 kali 3. Biar jadi min 6 berarti kan salah satu ada negatifnya. Yang negatif yang mana? Yang negatif itu yang 3-nya. Negatif 3 dikali 2. Kenapa kok yang negatif 3? Supaya kalau ditambah hasilnya negatif 1. Paham ya? Jadi si negatif x itu kita tuliskan x kuadrat min 3x plus 2x min 6. Min 3-nya dari mana? Min 3 dan 2-nya dari mana? Dari faktor dari min 6. Jadi cari bilangan yang kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 1. Kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 1. Ini kan min 1. Ya. Kemudian kita kelompokkan dua-dua seperti tadi.
yang ini dengan yang ini dengan yang ini. X kuadrat dengan X itu faktornya adalah X. Berarti kita keluarkan X-nya, jadi tinggal X min 3. Yang 2 dengan min 6, 2X dengan min 6, itu faktornya adalah 2. Positif ya, plus 2. Berarti sisanya adalah X min 6 dibagi 2, min 3. Nah, kemudian sama, X dikalikan sesuatu, dan 2 dikalikan sesuatu. Misal sesuatunya ini kotak. X dikalikan kotak dan 2 dikalikan kotak. Berarti kan kita keluarkan kotaknya dulu. Kotaknya itu apa? X min 3. X min 3-nya keluar, berarti sisanya tinggal X. X min 3-nya keluar, berarti sisanya tinggal 2. Contoh satu lagi supaya lebih jelas. Yang angka seperti itu ya. Nih, X kuadrat min 6X plus 8. Nah, kita cari dua bilangan, kan plus 8 ya. Berarti kalau dikali itu hasilnya nanti plus 8. Terus kalau dijumlah hasilnya yang ini, min 6. Berapa? Bilangan yang kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah hasilnya min 6. 8 itu kan 4 kali 2. Berarti min 4 dikalikan min 2. Lah, kenapa kok min sama min? Karena min dikali min hasilnya kan positif. Terus min 4 ditambah min 2 hasilnya adalah min 6. Jadi nanti min 6-nya kita tulis sebagai min 4 min 2. Jadi gini, X kuadrat min 4X min 2X plus 8. Seperti ini. Kemudian kita kelompokkan. Ini dengan ini, yang ini dengan ini. Ya. Selanjutnya, X kuadrat ditambah 4X, berarti sama-sama ada X-nya. Dikeluarkan X-nya. X kuadrat diambil X-nya 1, tinggal X saja. Min 4X diambil X-nya 1, berarti min 4. Yang satunya, min 2X dan plus 8, berarti dikeluarkan 2-nya. Min 2X dibagi min 2, tinggal X-nya saja ya. Terus yang ini, plus 8 dibagi